Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan sebuah materi dengan judul Hak Pilih, Pemilu, dan Anti Korupsi. Sebelum kami memasuki materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya sendiri Fadila Ulfa Angelina dengan NIM 122111037. Kemudian ada 3 rekan saya. Yang pertama ada Ahmad Rifki dengan NIM 122111252. Kemudian yang kedua ada Fania Ulfia Nurfitriani dengan NIM 122111154. Dan yang terakhir ada Nia Amelia dengan NIM 122111231. Selanjutnya kita memasuki pembahasan materi. Di sini ada 3 pembahasan. Yang pertama ada hak pilih, yang kedua pemilu, dan yang terakhir anti korupsi. Selanjutnya kami akan memasuki pembahasan pertama, yaitu tentang hak pilih. Sejarah pemilihan umum. Sejarah pemilu di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan dan evolusi sejak masa kolonial hingga era modern. Berikut adalah gambaran beberapa singkat mengenai sejarah pemilu di Indonesia. Yang pertama ini pemilu kolonial yang terjadi di tahun 1905 sampai 1942 sebelum Indonesia merdeka, di mana sejumlah perwakilan pribumi dipilih untuk duduk di Volksraad atau Dewan Rakyat, badan legislatif yang didominasi oleh Belanda. Kemudian yang kedua ada periode kemerdekaan yang terjadi di tahun 1945 sampai 1959. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, pemilu pertama ini diadakan pada tahun 1955 yang bertujuan untuk memilih anggota badan legislatif yang akan menyusun konstitusi negara. Kemudian selanjutnya yang ketiga ada demokrasi terpimpin yang terjadi di tahun 1959 sampai 1965. Pemilu pada periode ini berlangsung dalam suasana politik yang tidak demokrasi karena adanya sistem demokrasi terpimpin yang diterapkan oleh Presiden Soekarno. Yang keempat ada Orde Baru di tahun 1966 sampai 1998. Setelah G30 SPKI dan jatuhnya Soekarno, Soeharto menjadi presiden dan memimpin era Orde Baru. Dan yang kelima ada reformasi yang terjadi tahun 1998 sampai sekarang. Pada tahun 1998, Indonesia mengalami reformasi politik yang menggulingkan rezim Soeharto. Perubahan politik ini membuka jalan bagi perubahan sistem politik dan proses pemilu. Pada tahun 1999, pemilu legislatif dan presiden diadakan kembali dengan partai-partai politik yang lebih bebas dan pluralis. Selanjutnya kami memasuki tentang pengertian hak pilih atau pemilu. Hak pilih atau pemilu, singkatan dari pemilihan umum, adalah proses demokratis untuk memilih wakil rakyat atau pejabat pemerintahan secara langsung oleh warga negara suatu negara. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Saudara Ahmad Rifki. Dimohon untuk melanjutkan penjelasan selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rifki dengan NIM 122-11252, kelas 12 5F14. Terima kasih kepada Pak Dia. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang hak pilih atau pemilihan umum. Tujuan pemilihan umum guna mewujudkan tata kehidupan negara sebagaimana dimaksud oleh Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta cita-cita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, perlu diselenggarakan pemilihan umum. Pemilihan umum bertujuan untuk menciptakan sistem pemerintahan yang berdasarkan pada kehendak rakyat, menjaga prinsip-prinsip demokrasi, mendorong partisipasi politik warga negara, dan memastikan bahwa pemimpin yang terpilih mewakili kepentingan dan aspirasi masyarakat secara luas. Pemilu yang adil, bebas, dan transparan sangat penting dalam menjaga integritas demokrasi suatu negara. Fungsi pemilihan umum. Fungsi pemilihan umum dibagi menjadi 5.
Yang pertama, mendorong partisipasi politik warga negara dengan memberikan kesempatan bagi mereka untuk terlibat dalam proses politik dan meningkatkan kesadaran politik. Yang kedua, untuk melaksanakan kedaulatan rakyat dengan memungkinkan warga negara secara langsung memilih wakil-wakil mereka di pemerintahan. Ketiga, untuk membentuk pemerintahan yang berlegitimasi karena memberikan legitimasi kepada pemerintahan yang terpilih secara demokratis. Keempat, pemilu memiliki peran penting dalam menentukan perwakilan rakyat dengan memungkinkan warga negara memilih wakil-wakil mereka di lembaga legislatif. Kelima, berperan dalam menguatkan demokrasi dengan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk berpartisipasi dalam pemilihan pemimpin dan menentukan kebijakan negara. Asas pemilihan umum. Berdasarkan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 MPR tahun 1998 tentang perubahan dan tambahan atas ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3 MPR tahun 1998 tentang pemilihan umum, bahwa pemilihan umum diselenggarakan secara demokratis dan transparan berdasarkan asas jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia. Apa persyaratan terdaftar sebagai pemilih? Yang pertama, genap berusia 17 tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, sudah kawin atau sudah pernah kawin. Yang kedua, tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Yang ketiga, berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibuktikan dengan KTP. Keempat, berdomisili di luar negara yang dibuktikan dengan KTP, paspor, dan atau surat perjalanan laksana paspor. Kelima, dalam hal pemilih belum mempunyai KTP sebagaimana dimaksud dalam huruf C dan huruf D dapat menggunakan kartu keluarga. Yang keenam, tidak sedang menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Terima kasih kepada rekan saya sebelumnya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fania Upen Fitriani dengan NIM 12211154 dari kelas 125F14. Di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya sebelumnya. Anti korupsi. Pengertian korupsi. Korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio, dari kata kerja corrumper, busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik. Secara arti harfiah, kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral. Korupsi berarti penyelewengan atau penyalahgunaan jabatan demi kepentingan pribadi atau orang lain, termasuk keluarga dan kerabat. Ada 13 pasal dalam Undang-Undang 31 tahun 1999 yang diperbaharui dengan Undang-Undang 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. 13 pasal ini mengatur setidaknya 30 bentuk tindak pidana korupsi dan 7 tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Korupsi di Indonesia. Istilah korupsi tidak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia. Dibaca di media cetak, ditonton di televisi, atau didengar di radio. Istilah korupsi seakan tak lepas dari kehidupan kita. Tentu bukan hal yang patut dibanggakan. Kasus korupsi di Indonesia dianggap sebagai kejahatan luar biasa karena bisa berdampak kepada banyak hal. Mulai dari perekonomian negara, kesejahteraan warga, pemenuhan hak asasi manusia, hingga akses terhadap kebutuhan dasar warga negara. Ironisnya, jumlah kasus korupsi tidak pernah hilang. Menurut data dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dari tahun 2004 sampai Oktober 2022, ada 1.310 kasus. 79 diantaranya terjadi di tahun ini. Penyebab korupsi di Indonesia. Secara garis besar, penyebabnya dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah sikap dan sifat individu, sementara faktor eksternal adalah pengaruh yang datang dari lingkungan atau pihak luar.
Faktor internal sangat dipengaruhi oleh kuat atau tidaknya nilai-nilai anti korupsi dalam diri seseorang. Maka dari itu, perlu dilakukan penanaman nilai-nilai anti korupsi kepada warga negara Indonesia sebagai upaya pencegahan. Selanjutnya ada korupsi adalah kejahatan luar biasa. Adapun unsur korupsi secara garis besar memenuhi yang pertama ada perbuatan melawan hukum, yang kedua penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana, yang ketiga memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi, dan yang terakhir merugikan keuangan atau perekonomian negara. Adapun peran mahasiswa dalam pemberantasan korupsi, yang pertama ada pencegahan, pendidikan anti korupsi, pendidikan karakter, dan kampanye ujian bersih. Kemudian ada opini, yang pertama ada gagasan atau ide, yang kedua metode pencegahan dan pemberantasan korupsi, dan yang ketiga mengangkat isu korupsi lokal nasional ke media. Dan yang terakhir ada gerakan moral, yang pertama ada pressure group dan kampanye anti korupsi. Selanjutnya ada strategi pemberantasan korupsi. Yang pertama ada penindakan, menimbulkan rasa takut untuk korupsi. Yang kedua ada perbaikan sistem, tidak bisa korupsi. Dan yang ketiga edukasi dan kampanye, tidak mau korupsi. Jadi pada intinya, pemilu itu bukan untuk memilih yang terbaik, tapi untuk mencegah yang terburuk berkuasa. Say no to corruption. Katakan tidak untuk korupsi. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.